Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini bersama saya, Guru Injil Atongai. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita memohon belas kasihan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami. Kami bersyukur untuk hari-hari yang boleh kami lewati dengan pemeliharaanmu yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami pada hari ini, kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya, dan kami mohon tolonglah kami. Oleh Roh-Mu yang kudus, berilah kami hikmat untuk boleh mengerti dan untuk boleh menerima firman, serta kami dapat merespon dan melakukannya. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan. Sucikanlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini, saya ambil di dalam kitab Daniel pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja serta berkata kepadanya, ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkanlah kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa perbedaan? Apakah ada perbedaan kesetiaan orang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada Tuhan Yesus, dengan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Itu adalah suatu pertanyaan. Saudara, di dalam kitab Daniel yang kita baca tadi,
Inti beritanya ialah Tuhan menghendaki setiap orang percaya untuk tetap hidup dalam kesetiaan walaupun di tengah mara bahaya sekalipun. Berdasarkan bagian firman Tuhan yang kita baca ini, maka kita dapat melihat beberapa keunikan dari orang percaya yang hidup di dalam kesetiaan kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Keunikan yang tidak mungkin dimiliki oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan di dalam Yesus Kristus. Nah, apa saja keunikan itu, saudara? Yang pertama-tama ialah berdasarkan imannya. Ya, hidup di dalam kesetiaan dari anak-anak Allah hanya berbeda dengan orang-orang dunia jika dilakukan berdasarkan imannya, yaitu iman kepada Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Dari bagian firman Tuhan tadi, ya, bagian mana yang menunjukkan bahwa Daniel beriman kepada Allah yang kita kenal dalam Yesus, yaitu di dalam ayatnya yang ke-11. Di situ tercatat, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, yaitu surat perintah supaya setiap orang di bawah kekuasaan Media Persia saat itu hanya boleh berdoa kepada Raja Darius selama 30 hari. Maka pergilah ia ke dalam rumahnya. Yaitu Daniel itu pergi ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Dan 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, pertanyaan kita, mengapa Daniel berdoa menghadap Yerusalem? Jawabannya ialah karena di Yerusalem ada bait Allah. Bait Allah adalah lambang kehadiran Allah yang menyertai umatnya. Dan ini menunjukkan juga bahwa iman Daniel kepada Allah yang menyertai umatnya. Allah yang telah melepaskan umat Israel dari Mesir, dan Allah yang pasti akan melepaskan umatnya dari penawanan bangsa kafir, bangsa lain juga. Allah yang hadir menyertai umatnya digenapi secara penuh dalam diri Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu Yesus disebut sebagai Immanuel. Nah, saudara, iman kepada Allah yang seperti inilah yang mendasari kehidupan yang benar dari Daniel. Ia hidup setia berdasarkan imannya kepada Allah yang telah melepaskannya dari Mesir dan yang pasti akan melepaskannya dari pembuangan. Nah, dalam demikian juga kita, di dalam Yesus Kristus kita mengenal Allah yang menyelamatkan kita dari dosa kita. Jika iman kepada Allah seperti ini mendasari kesetiaan kita, maka inilah yang membedakan perbuatan baik kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Nah, pertanyaannya saudara bagi kita adalah sejauh mana iman kita kepada Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus mendasari kesetiaan kita kepada Tuhan. Saudara, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang yang telah dan juga sekaligus mengalami keselamatan dari kematian kekal oleh karena dosa. Kematian kekal di bawah penghukuman Allah jikalau ia tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kita bersyukur oleh karena Allah Bapa kita telah mengutus Yesus Kristus. Maka jika kenyataan ini mendasari dan memotivasi kesetiaan kita, maka inilah yang membedakan kita, membedakan perbuatan benar kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudara, dikuatkan dengan doa. Doa merupakan kekuatan bagi anak-anak Tuhan yang hidup dalam kesetiaan. Maka, saudara, tidak heran jika doa itu seringkali disebut sebagai nafas orang percaya. Dan Tuhan berkenan dengan mendengar dan menjawab doa-doa yang dipanjatkan oleh umatnya, oleh anak-anaknya yang setia kepadanya. Kita melihat di dalam ayat 11, 3 kali sehari, yaitu 3 kali sehari Daniel itu berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Daniel itu berdoa bukan hanya karena ada krisis atau bahaya, tapi karena ia memang memiliki kebiasaan berdoa. Orang-orang yang tidak menyukai Daniel pun tahu kebiasaan doanya. Ia telah memiliki kebiasaan berdoa sejak muda. Ia tetap memiliki kebiasaan berdoa sampai usia tuanya. Dan para penafsir Alkitab memperkirakan usia Daniel saat dicatat dalam pasal ini adalah
hampir 90 tahun usianya. Daniel pada masa itu memiliki kedudukan yang tinggi. Ya, kita lihat itu di dalam pasal 6 ayat 2 sampai 3 mengatakan demikian, Darius yaitu Raja Darius mengangkat 120 wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan, membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Sebagai pejabat tinggi, Daniel pasti sibuk sekali. Namun dalam kesibukannya ia tetap memiliki waktu untuk berdoa secara khusus. Nah, saudara, apalah keunikan doa yang dipanjatkan oleh orang-orang percaya? Kita belajar dari Daniel. Daniel berdoa kepada Allah yang menjanjikan Mesias. Kedatangan Mesias ke dalam dunia ini digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Dan bagi kita orang yang percaya, yang hidup pada masa kini, doa kita adalah doa yang unik. Kenapa unik? Karena kita panjatkan kepada Allah melalui satu-satunya pengantara antara Allah dan manusia, yaitu melalui Yesus Kristus, Sang Mesias. Di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 5 di sana dicatat, karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Nah, saudara, sebagai tantangan bagi kita, bagaimana dengan kehidupan doa kita setiap harinya? Apakah kita setia berdoa kepada Tuhan? Doa merupakan kekuatan bagi anak-anak Tuhan yang mau hidup dalam kesetiaan. Berdoalah bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi keluarga dan bagi siapa saja. Bagi gereja, bagi saudara-saudara seiman, dan bagi bangsa ini. Kemudian saudara, yang ketiga ialah punya tujuan untuk memuliakan Allah. Setiap orang percaya sudah seharusnya memiliki tujuan hidup untuk memuliakan Allah. 1 Korintus 10:31 Rasul Paulus berkata demikian, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi tujuan hidup seperti ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tujuan hidup seperti ini dimiliki oleh Daniel yang hidup setia kepada Tuhannya. Di ayat 11 dicatat demikian, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Di dalam doanya Daniel selalu memuji Allahnya. Hal ini adalah seperti yang biasa dilakukannya. Jadi dari hal ini kita bisa melihat bahwa kesetiaan Daniel adalah kesetiaan yang bertujuan agar nama Tuhan Allah dipuji dan ditinggikan. Memuji memuliakan Allah, meninggikan Dia, bukan hanya Daniel lakukan di dalam doanya. Alkitab mencatat bahwa beberapa peristiwa lain di mana Daniel selalu memuji Allah dan meninggikan Tuhan Allah kita. Misalnya di pasal 2 ayat 20, di sana dicatat, ya, Daniel memuji Allahnya. Demikian, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuasaan. Nah, peristiwa lain, saudara, Daniel menyebut tentang Allah yang layak ditinggikan. Di ayat pasal 4 ayat 24 sampai 25 dan pasal 5 ayat 23. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pengenalan akan Allah sebagai sumber keselamatan kita adalah dasar bagi kita untuk memuji, memuliakannya, meninggikan namanya. Nah, saudara, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, juga seharusnya tetap memuji, memuliakan Allah dalam hidupnya, meskipun dalam keadaan sulit sekalipun. Bahkan menjadi hidup yang memuji dan memuliakan Allah menjadi tujuan hidupnya. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya dengan renungan firman Tuhan pada hari ini, sekali lagi memotivasi kita. Yang pertama-tama adalah kita boleh menjadi orang-orang yang setia berdasarkan iman kita, dengan dibuktikan dengan tetap setia untuk Tuhan Allah kita dalam keadaan apapun. Yang kedua, dikuatkan dengan doa.
Doa adalah kekuatan kita. Dan yang ketiga ialah supaya kita juga memiliki tujuan untuk memuliakan Allah di dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih karena Engkau mengasihi dan menopang kehidupan kami. Untuk firman Tuhan yang telah kami renungkan pada hari ini, kiranya Tuhan tolong kami untuk menerapkan, untuk melakukannya di dalam Engkau ya Tuhan, karena Engkau menuntut kami untuk setia. Iman kami bukan hanya iman yang begitu saja, tetapi menuntut kesetiaan kami dalam segala keadaan apapun untuk tetap percaya kepadamu. Demikian juga kesetiaan kami diuji dengan setiap kami tetap berdoa dengan setia. Bahkan di dalam hidup kami, tujuan hidup kami adalah satu saja, yaitu untuk meninggikan namamu, memuliakan Engkau. Berkatilah kami semuanya dan seluruh umat. Tolonglah kami. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.